Halo, nama saya Laura. Saya adalah GERD Anxiety Survivor. Kali ini gue mau berbagi cerita tentang si GERD Anxiety ini. Mungkin banyak teman-teman yang juga ngalamin GERD dan anxiety. Sebenarnya sebelumnya saya pernah ngebahas ini karena saya sebagai podcaster dan ngebahasnya namanya programnya Let's Talk GERD. Ngebahasnya pun tentang GERD anxiety. Cuman kali ini saya mau berbagi keseharian saya sebagai GERD anxiety survivor, dimana kadang-kadang saya juga merasakan hal yang sama kayak kalian yang pada belum bisa move on dari anxiety dan belum bisa sembuh 100% dari GERD. Cuman saya mau cerita sedikit kilas balik. Waktu itu saya pernah kena GERD anxiety ini di bulan Agustus. Di bulan Agustus itu, Agustus, September, Oktober itu adalah masa terkelam saya, dan saya harus bolak-balik ke rumah sakit, cek lab, ke dokter jantung dan lain-lain. Syukurlah hanya dalam waktu 2 bulan saya bisa move on dari si anxiety ini dan bisa sembuh dari GERD. Walaupun kadang-kadang basiannya masih ada. Saya nggak pernah bilang saya sembuh 100%, tapi hidup saya sekarang saya sudah normal kembali. Kalau mau flashback lagi, cerita balik lagi ke belakang adalah jangankan untuk hal-hal kayak misalnya keluar rumah aja saya suka takut, mau ngobrol sama orang saya nggak pede. Kadang-kadang saya ngerasanya kayak besok saya udah mau mati nih, kayaknya saya mau dipanggil Tuhan nih gitu, rasanya kayak gitu. Maka dari itu setelah 2 bulan sembuh itu saya berpikir gimana caranya saya bisa ngebantu teman-teman juga yang belum sembuh dari GERD anxiety. Mungkin beberapa dari kalian yang waktu itu DM saya untuk buat YouTube, akhirnya thanks God sekarang saya bisa buat YouTube dengan seadanya. Tapi yang jelas di YouTube ini saya bakal ngomongin soal GERD anxiety, soal keluarga, soal makanan-makanan yang saya makan. Bahkan ketika nanti saya akan update ketika nanti saya mulai kena anxiety. Kadang-kadang rasa panik itu suka ada, cemas itu suka ada. Anxiety itu kan sebenarnya cemas ya, kecemasan itu kadang suka ada ketika, apalagi kalau sekarang lagi musimnya corona. Ketika saya dengar kata corona dan mulai menjangkiti orang banyak dengan epideminya itu bisa membuat saya menjadi takut dan cemas. Nah, tadi malam pun saya merasakan kecemasan, tapi saya belajar, setiap hari saya belajar untuk mengalahkan si cemas ini, karena itu cuma permainan pikiran doang sih. Itu anxiety cuma permainan pikiran. Di tubuh kita harus kita yang ngatur, harus kita yang kendalikan. Kalau untuk GERD sendiri sebenarnya ini bukan penyakit berbahaya. Waktu itu saya pernah di podcast saya di acara program saya Let's Talk GERD, saya pernah mengundang Dr. Chandra Wiguna dari Siloam Hospital, dokter spesialis penyakit dalam. Memang beliau katakan GERD itu tidak menyebabkan kematian, tidak berbahaya, hanya saja memang sensasinya tidak nyaman seperti heartburn, terus seperti tenggorokan terasa nyangkut, kayak menelan ludah tuh susah, terus kadang-kadang juga gigi keropos, bau mulut, terus deg-degan, sesak nafas itu sebenarnya nggak nyaman, benar-benar nggak nyaman, tapi memang tidak bahaya. Di sini di episode pertama ini saya cuma mau ngobrol-ngobrol sedikit tentang latar belakang saya, tentang kegiatan saya, dan yang nanti di episode yang selanjutnya saya akan bahas detail apa saja yang membuat saya bisa sembuh, apa saja yang bisa membuat saya move on dari anxiety, apa saja yang saya pantang. Walaupun sebenarnya pantangan GERD ini buat saya cocok, belum tentu cocok buat kamu. Buat saya nggak cocok, mungkin cocok buat kamu gitu loh. Dan obat-obat apa saja yang boleh dimakan, terus apa saja yang dilakukan ketika anxiety menyerang, itu akan saya share di YouTube ini. Makanya paling saya minta bantuan teman-teman untuk jangan lupa untuk subscribe atau share ke teman-teman yang lain,
supaya bisa kita saling membantu. Oke, jangan lupa subscribe ya, dan like dan komen. Jadi kalau ada pertanyaan tentang GERD anxiety, kalian bisa komen dan nanti akan kita bahas di YouTube ini. Oke, see you, bye bye.